Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah statistika dan probabilitas telah melewati UTS dan pada kali ini telah memasuki pertemuan 9 dan pada pertemuan 9 ini akan dibahas mengenai distribusi Poisson dan distribusi normal. Jadi ada yang dinamakan dengan Poisson eksperimen, di mana pada Poisson eksperimen ini merupakan eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari variabel acak X, jumlah hasil yang terjadi selama interval waktu tertentu atau di wilayah tertentu. Jadi interval waktu ini bisa berapa saja, seperti 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan lain-lain. Misalnya untuk wilayah ini bisa berupa ruas garis, luas, volume, atau mungkin sepotong dari sebuah material. Jadi eksperimen Poisson ini turunkan dari proses Poisson. Mari sama-sama kita perhatikan ada beberapa sifat tentang proses Poisson. Yang pertama, jumlah hasil yang terjadi dalam satu interval waktu atau wilayah ruang tertentu tidak bergantung pada jumlah yang terjadi dalam interval waktu atau wilayah terputus lainnya. Dalam pengertian ini dikatakan bahwa proses Poisson tidak memiliki memori. Probabilitas bahwa satu hasil akan terjadi dalam interval waktu yang sangat singkat atau di wilayah kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau ukuran wilayah dan tidak bergantung pada jumlah hasil yang terjadi di luar interval waktu atau wilayah ini. Kemungkinan bahwa lebih dari satu hasil akan terjadi dalam interval waktu yang singkat atau jatuh di wilayah sekecil itu dapat diabaikan. Jadi jumlah X yang terjadi selama perjalanan Poisson disebut dengan variabel acak Poisson. Dan distribusi probabilitasnya ini yang dinamakan dengan distribusi Poisson. Jadi distribusi probabilitas dari variabel Poisson acak X yang mewakili jumlah hasil yang terjadi dalam interval waktu tertentu atau wilayah tertentu yang dilambangkan dengan T adalah sebagai berikut ini. Jadi ini merupakan persamaan untuk distribusi probabilitas Poisson, di mana lambda adalah jumlah rata-rata hasil per satuan waktu, jarak luas atau volume. Dan nilai E ini yaitu 2,71828 dan seterusnya, atau bisa juga disingkat menjadi 4 digit belakang angka maksimalnya. Di mana para parameter pada distribusi Poisson ini adalah mu ini yaitu lambda, dan tau ini merupakan akar dari lambda. Jadi misalnya pada contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk distribusi Poisson, yang pertama misalnya banyak orang berjalan depan pasar setiap hari, tapi sangat jarang menemukan barang yang hilang atau mengembalikan pada pemilik atau melaporkan polisi. Kemudian yang kedua, yaitu operator telepon satu peralatan besar dalam waktu 5 menit, banyak sekali menerima permintaan untuk disambungkan, tapi sangat jarang akan mendapat telepon salah sambung. Nah, jadi dua contoh ini merupakan contoh dari distribusi Poisson di kehidupan sehari-hari yang sederhana. Mari sama-sama kita perhatikan untuk contoh soalnya. Nah, misalnya ada hasil penelitian dalam 100 orang diambil terdapat misalnya ada 1,4 orang buta warna. Jika diambil sampel 900 orang, maka berapa pulang orang yang tidak buta warna? Nah, misalnya terdapat untuk penyelesaiannya, jadi terdapat 1,4 orang dalam 100 orang buta warna. Berarti misalnya dalam 200 orang, jadi 200 kali 1,4 terdapat 2,8 orang buta warna dalam 200 orang ini. Nah, jadi 2,8 orang buta warna ini lambdanya. Jadi peluang tidak buta warna sama dengan 1 dikurangi oleh peluang buta warna. Kemudian dimasukkan dalam rumusnya. Nah, sehingga didapatkan peluangnya 0,068. Ini peluang untuk yang buta warna. Jadi peluang untuk buta warna 1 dikurangi 0,0608, maka didapatkan 0,9392 atau 93,92% untuk peluang yang tidak buta warna dari 200 orang ini.